Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita sayang sama Rasulullah dengan dua hal. Hal yang pertama adalah dengan cara banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Dah, diam. Ibu-ibu, ya Nabi salam. Anak-anak pesantren, ya Nabi salam. Oh, Bapak, ya Nabi salam. Yang di jalan, ya Nabi salam. Udah duduknya di jalan, suara gak ada. Bikin semangat kita hancur. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Assalawatullah. Bu, ini ilmu bu, Pak. Boleh dipraktek. Kalau ingin hidup bahagia, habis sholat 3 kali setiap sholat, mau tidur 3 kali selawat, bangun tidur selawat, mau kemanapun selawat, insya Allah akan Allah berikan keterangan dalam hidup kita. Kenapa? Allah berkata dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Maka orang-orang yang gemar berselawat kepada Nabi Muhammad akan dicintai oleh Allah dan akan dinaungi oleh para malaikat. Ibu, Pak, ini ilmu. Kata Nabi sama Siti Aisyah, Aisyah, kalau kau mau hendak beranjak untuk tidur, Aisyah menyekahkan, Aisyah, kapubut ile buah perkara Aisyah. Kalau kau ingin tidur, lakukan 4 perkara Aisyah. Yang pertama, engkau khatamkan Al-Quran. Yang kedua, Aisyah minta keberkahan, minta syafaat dari Nabi Muhammad. Yang ketiga, Aisyah berdoalah untuk diampuni dosa orang Islam semuanya. Yang keempat, Aisyah, pergilah ke haji, ke umroh. Pergi haji, pergi umroh, engkau dapat pahala haji, dapat pahala umroh sebelum engkau tidur. Maka ditanya sama Aisyah sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya Rasulullah? Mana mungkin saya khatam Al-Quran ya Rasulullah? Mana mungkin saya pergi haji, pergi umroh ya Rasulullah? Mana mungkin ya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, maka ibu-ibu mulai besok, mulai nanti malam kalau mau tidur, dia sini. Yang pertama, ibu bapak kalau mau tidur mandi. Pak Ustadz dingin, wudu aja. Pak Ustadz, wudu itu bukan hanya untuk sholat. Enggak, mau kemanapun boleh wudu. Bahkan kita lebih baik setiap hari terjaga diri kita daripada wudu. Kita tetap suci di hadapan Allah. Wudu. Pak Ustadz, rugi aja wudu Pak Ustadz, nanti dipegang sama suami lagi batal Pak Ustadz. Enggak batal wudunya, yang tak boleh udah dipegang suami pergi sholat. Kalau nggak pergi sholat, mau tidur tak batal wudunya, karena wudunya tak dipakai buat sholat. Paling kurang suci setelah berwudu. Wudu. Habis wudu Pak Ustadz, habis berpakaian lah, tidurlah dengan ada pakaian. Habis itu Pak Ustadz, habis itu tidurlah. Bagaimana cara tidur Pak Ustadz? Tidurlah dengan mereng ke kanan. Ini tidur paling baik. Gini Pak Ustadz, kurang. Gini, kurang. Gini, banyak kurangnya. Tidur yang paling baik begini. Kenapa Pak Ustadz? Karena jantung kita di sebelah kiri. Maka tidur itu jantungkan ke atas, tidur begini. Kalau kita tidur begini, maka terhimpit jantung oleh darah, maka peredaran jantung menjadi sakit. Sebenarnya gini Pak dalam Islam. Kalau kita ingin ikuti Nabi, semua sehat Pak. Oh, maaf. Kalau kita ingin ikut Nabi, semua sehat. Yang sering kena boharun yang sering kena batu ginjal laki-laki apa perempuan? Laki lah. Kenapa perempuan jarang kena batu ginjal? Karena perempuan kalau pipis jongkok, laki-laki suka berdiri. Betul nggak? Perempuan mana ada berdiri pipis? Ada nggak ibu-ibu kalau pipis berdiri? Ada. Laki-laki itu berdiri. Rasul itu ini bu, pipisnya jongkok. Bahkan Nabi pernah sekali dia pipis berdiri. Itu pun karena di tempat dia pipis itu ada sampahnya. Karena bau, maka Nabi berdiri. Pipis laki-laki itu jongkok. Ikut Nabi Pak. Jongkok. Ini udah banyak sekarang orang duduk. Saya paling benci itu.
Ustaz kalau ada tempat duduk, jongkok di atasnya. Agak-agak tinggi sedikit. Itu sunnah Nabi, Bu. Kalau makan angkat kaki sebelah, tahan lambung. Itu sunnah Nabi. Kalau minum, ada orang bilang, Pak Ustaz, minum duduk ya? Iya, ada hadisnya, ada. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Di sini. Baca bismillah. Udah kemasukan kita tadi juga. Cuma tadi disepaknya kursi semua. Saya pun terkejut tadi. Ya. Sejarah juga tak melengkap tunggu. Kalau viral di tunggu mana? Tunggu melengkap itu. Hancur ke. Karena sekarang nih Pak, cari viral tuh mudah. Betul nggak Bu? Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang kalau cari viral mudah. Maki-maki aja. Pak Ma kenapa Pak Ma di viral? Kalau viral gimana ya? Adik-adik cewek kalau mau viral buka-buka sedikit. Viral. Bapak-bapak kalau mau viral latu-latu. Nah, main latu-latu viral. Bu, lihat sini Bu. Kenapa minum duduk? Ada hadisnya. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Kenapa duduk? Ternyata setelah diteliti, kalau kita minum sambil duduk, maka saringan yang ada di belakang kita tertutup. Kalau kita berdiri, saringan tersebut adalah terbuka. Begitu diteliti. Kenapa baca bismillah? Orang Jepang pernah membuat 3 skenario. Kenapa orang Islam ketika minum baca bismillah diundang 3 kelompok manusia. Yang pertama orang Kristen, orang Islam, sama orang Aceh diundang. Orang Aceh kena undangan juga. Orang Islam minum air yang sama, air putih yang sama, air mineral yang sama, diminum sama orang berbeda. Diminum pertama seorang Islam. Mau dilihat apa kelebihan bismillah ketika dibacakan ketika minum. Apa lebihnya? Orang Islam minum Bismillahirrahmanirrahim. Orang Kristen minum air yang kedua, Yesus Kristus. Tembak, meletus. Minum. Yang ketiga, diminum sama orang Aceh. Pak Ma, ok Ma. Rupanya orang Aceh diundang karena temenak lu dari itu. Karena orang Aceh Pak, sikit-sikit temenak Pak. Kalau orang Aceh Pak. Nyo bang gejak kurang meru ke Pak Ma, kurang meru. Pak Ma, rameru. Yang di pinggir-pinggir laut itu Pak, pas mancing dapat ikan ke Pak Ma, kurayangku. Dapat ikan besar Pak Ma, dapat kecil Pak Ma Pak. Coba lihat yang kuat-kuat memaki itu. Kalau lihat cewek cantik, Pak Ma, aku cantik ceweknya. Cantik cewek Pak Ma Pak. Menyobrok Pak Ma lah, mau pada hancur kau. Kita kadang-kadang orang Aceh mana nggak berkat hidup. Mau makan aja, pas mau makan makan enak. Pak Ma, aku mangal. Pak Ma, mangal loh. Ini orang Aceh Pak. Maka orang Aceh itu payah kaya Pak. Orang yang suka memaki itu jarang kaya. Orang suka memaki itu papa. Udah papa, aduh deh, tidak. Yang galak memaki, ada orang kaya memaki? Nggak ada. Orang kaya kalau maki pakai bahasa Indonesia, kejar mamak kau sana. Orang Aceh bilang, "Lekma." Kaya agak tidur dulu. Ya Pak, udah nggak sit temenak dikada. Heboh. Bismillah, Yesus Kristus, Pak Ma. Ternyata diteliti airnya Pak. Ternyata air yang diminum dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim lebih sehat dan lebih banyak mutiara-mutiara di dalamnya dibanding orang yang memaki tadi dan dibanding dengan ucapkan kalimat-kalimat yang lain. Ini membuktikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah banyak yang benar. Lihat sih, sap. Tidur bareng kanan, karena jantung sebelah kiri. Biar fungsi jantung bagus. Tidur. Baca apa Pak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Al-Fatihah. Baca apa lagi Pak Ustaz? Qul a'udzu birabbin nas. Baca lagi apa Pak Ustaz? Qul a'udzu birabbil falaq. Baca apa lagi Pak Ustaz? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca apa lagi Pak Ustaz? Baca apa yang mungkin. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Baca semuanya. Habis itu apa lagi baca Pak Ustaz? Khatam Quran 3 kali.
Apa kata Quran? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang yang khatam Quran 3 kali termasuk orang yang baca Al-Ikhlas 3 kali. Dia baca surat Al-Ikhlas 3 kali sama pahalanya seperti khatam Quran 3 kali. Apalagi Pak Ustaz? Bersolawat Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, minta ampun untuk orang Islam. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Yang keempat, pergi haji, pergi umroh. Bagaimana caranya? Kata Nabi, ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sama seperti sudah pergi haji dan pergi umroh. Habis itu bacakan belum. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. La ilaha illallah. Di ujung cerita bacakan kalimah la ilaha illallah. Kenapa Pak Ustaz? Kalaupun kau mati nanti malam jam 12 malam, kalimat terakhir yang kau ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Pak Ustaz diganggu lagi sama suami. Pak Ustaz, gimana Pak Ustaz? Dek, besok aja Bang. La ilaha illallah. Adek, ayolah. Besok aja nah. Udah malam. La ilaha illallah. Adek, udah cepat-cepat lah. Habis itu baca la ilaha. Bu, ibu, mau masuk surga? Mau. Hati sekarang. Ibu mau masuk surga? Baik-baik sama takzim sama hormat sama ngomong sama suami lemah suami yang pegang kunci walaupun tak mirip. Bapak-bapak kita yang pegang kunci surga ibu-ibu. Iya. Kadang-kadang ibu-ibu kita kasih kayak gitu agak bingung dia. Pas malam dia lihat bapaknya, apa betul nih yang pegang kunci surga? Mirip yang pegang kunci neraka. Pak, rumah tangga baik tergantung bapaknya baik, betul? Ibunya mau baik, kalau bapaknya tak baik susah jadi rumah tangga yang baik. Kalau ingin punya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, kitalah bapak-bapak yang pertama harus menjadi leader dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki di atas perempuan. Maka uragam lo pegang. Hai, lako-lako. Ye kano. Uragam lako-lako beku baju. Gagah baju. Nó lako payu nah nampu. Tipak luar ni. Uragam hop. Dek. Jilbab pakai. Dek, tutup aurat. Dek, ngaji. Kamu apa lagi? Nyoka. Istri duduk luar nggak pakai jilbab. Dek, pakai jilbab. Apa bang? Gak ada. Tanya ragam hai bang, bukan? Menggaya tanya ragam. Waktu itu hujan tiga ke mak permoh tu. Dek, ayo sini. Mana bang? Salat jemaah. Siapa imam? Abang. Dia ke imam tiga ke. Bu, kalau kayak gini anaknya bangga enggak? Bu, kalau kayak gini menantunya bangga enggak? Kalau kayak gini suaminya? Kalau kayak gitu? Kalau dapat suami kayak ini ya Masya Allah, siklet tinggal siklet rugo. Kalau dapat kayak gitu jaga rugo bu. Suami ayolah adik sholat yuk. Bilang sama ibunya, sholat di mana? Di rumah. Siapa jadi imam? Abang, oi. Tanya bergagah lucu, ada imam si gagah nak galak promo. Urina punya tanya ada imam si galak. Adik, terus sekali lagi, hop, stop. Allahu Akbar. Ya Allah, suami jadi imam, istri di belakang, saya yakin bu. Allah.
Dia antara yakin dan tidak, Bu. Ini betul suami aku apa bukan? Dilihat kakinya, Bu. Ada injak tanah apa enggak nih? 20 tahun jadi suami belum pernah kejadian kayak gini, Bu. Ini dia apa setan nih? Atau tadi masuk jin kayak bapak tadi tuh? Bayang-bayang dia, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa tak ada orang Aceh tak bisa baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladdallin. Ibu di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu menantikan surat apa yang akan dia baca, ya Allah. Apa kejadian ya Allah? Dibaca sama banyak. Yasin. Luar biasa. Suamiku baca Yasin, ya Allah. Alah tuh imam. Yasin. Allahu Akbar. Kok satu ayat, Pak? Ustaz, saya kalau imam gak apa-apa, Pak Ustaz. Rakaat pertama Qul Ahad, rakaat kedua Inna A'tainakal Kautsar, Pak Ustaz. Saya bukan itu jadi masalah, Pak Ustaz. Apa juga yang jadi masalah kalau baca doa, Pak Ustaz. Ngeri saya, Pak Ustaz. Saya nggak bisa baca doa pakai bahasa Arab. Siapa suruh pakai bahasa Arab? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Dah, baca pakai bahasa Arab. Yang lain bahasa Aceh atau bahasa Indonesia aja. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibu ya amin. Ya Allah, lihatlah keadaan keluargaku. Amin. Ya Allah, lihatlah istriku hancur. Ya Allah, berikan aku istri yang lain. Ibu-ibu jangan asal amin-amin aja. Dengarkan sedikit. Saya ini cerita. Saya tahun 2021 kemarin pergi umroh sama istri. Saya pergi umroh sama istri sampai di Mekah itu. Jadi insya Allah doakan. Ini kalau ada duit pergi umroh. Saya rencana mau pergi lagi. Karena banyak duit. Sampai di Jabal Rahmah, tempat bertemu Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata istri saya gini, ayah, kita naik ke atas itu yuk, kita berdoa. Emang di situ apaan? Saya pura-pura bodoh kan? Nah, di situ ada apa? Itu tempat jumpa Nabi Adam Siti Hawa. Oh ya. Adik mau apa? Mau berdoa lah. Doa apa? Ya berdoa supaya abang gak diambil orang. Itu pula doa dia. Kita berdoa supaya diambil orang. Dia berdoa jangan diambil sama orang. Perempuan ini egois kadang-kadang. Ini yang kaya-kaya kawin 2. Datuk penghulu 2. 2. Alhamdulillah. Betul, Pak? Amin ya Allah. Jangan ada istrinya lagi di belakangnya. Mengamuk nanti. Yang kaya-kaya 2. Abi Lukmanul Hakim 2. Ibu mana Bu? Yang kaya-kaya 2. Ustaz Junaidi 1 dulu. Tak pernah berani. Itu berdoa. Dia berdoa supaya saya gak diambil orang. Saya tipu dia di atas. Dek, waktu Nabi Adam Siti Hawa berdoa, tak duduk sama dia. Ya, betul. Nabi Adam sana, Siti Hawa sana. Jauh-jauh dia. Oh ya, ya. Berdoalah dia di sana. Saya lihat tangan dia berdoa. Saya diam aja. Mungkin kayak ini doa dia. Ya Allah, jagalah suamiku. Jangan sampai suamiku diambil orang. Suamiku dakwah tiap malam ke sana kemari. Kadang-kadang ke Tamiang, kadang-kadang ke Sabang. Jangan sampai suamiku diambil janda. Apalagi janda bolong. Mungkin. Ini mungkin kayak gitu doa dia kan. Habis baca doa, amin juga dia. Saya berdoa sama saya. Ya Allah, dengarlah doa istriku. Ya Allah, aku cuma minta satu kepada kamu, ya Allah, jangan terima doa istriku. Kalau diterima doa dia aja kita, Pak. Menggaya, Bang. Kita nyolak kau menggaya baju. Menggagah lah kau baju. Yang lah kau kan tukar minta peng tangan. Nah tukar kau itu minta gagah. Lu gahek minta peng. Dipanggil anak, dipanggil wali murid ke Dayah nggak pernah datang, yang datang maknya selalu ayah gagah tampil. Dek, ayo, santai sama-sama. Kita tanggung jawab sama-sama.
Itu anak kita yang buat. Ayo, berangkat. Gagah, Pak. Kadang saya lihat kalau istri itu kerja di rumah sayang kita, Pak. Dibanting tulang isi kemana-mana istri. Ayo suami tanggung jawab, karena besok yang ditanya oleh Allah pertama sekali adalah suami. Bu, cinta sama Nabi pertama banyak-banyak sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ibu-ibu sambil nyapu. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Sambil masak. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina. Apa-apa sambil dodos. Ya Nabi, ya anak-anak remaja sambil naik motor. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Habiballah. Ini lagu-lagu entah apa-apa. Kalau kau berselawat, kau mati dengan jalan masuk surga. Tapi kalau menyanyi cara menggamit kenangan zaman persekolahan, mati kau jumpa sama Tiara sana. Gagah lah sikit. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, selawat kepada Nabi Muhammad. Jangan seperti selawatnya Bapak-bapak. Bapak-bapak coba lihat tuh kalau pergi ke masjid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Al-Fatihah. Selawat sambil jalan tuh. Sallallahu wasallam ala, sambil jadi sendal. Nabi mana sendal? Muhammad wa ali. Dicuri sendalmu. Ashabi Papma. Ada Papma tak lagi sholat. Kau cinta sama seseorang, banyak menyebut nama orang tersebut. Cinta kepada Nabi, banyak sebut nama Nabi dalam sebutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, Pak, Bu, terakhir. Tak kuat lagi saya. Bisa ya? Nanti kapan-kapan undang lagi saya. Ini saya lihat jamaahnya ramai. Ini satu kampung kita aja. Hah? Oh, ada tetangga. Saya pikir sekampung ramai kali, Pak. Dingin apa enggak kita, Pak? Oh, beda ya. Luar biasa. Ya, Pak, ramai, Pak. Luar biasa. Di jalan duduk. Habis tempat nih. Yang sayang di atas. Nah, ini orang son. Ini kalau seandainya betul-betul dengan ceramah, yang paling alim itu dua manusia. Yang pertama orang jualan, kedua orang son. Nanti sampai neraka itu main son aja. Sampai di akhirat di surga main son. Kata orang, di mana ambil apinya? Neraka, baru pergi masuk neraka, Pak. Gimana? Ya coba lihatlah orang son. Bu, ibu percaya nggak dengan karomah? Orang ada yang keramat, percaya nggak? Gini, Bu, coba lihat. Yang pertama ada yang namanya mujizat. Mujizat itu disampaikan kepada Nabi, Pak. Manusia yang diangkat menjadi Rasul, Allah beri kelebihan, namanya mujizat. Kita masa jauh-jauh. Nabi Muhammad, Al-Quran. Al-Quran itu mujizat Nabi Muhammad. Karena apa? Tidak ada pada manusia lain di Mekah pada waktu itu. Dah, yang kedua Nabi bisa membelah bulan, itu mujizat. Nabi pas minum, habis minum, Nabi sampaikan tangan seperti ini, keluar air. 40 orang bisa minum, Pak. Dalam satu talam, Pak, cuma bisa dimakan 3 orang, tapi karena masuk tangan Nabi ke dalam tersebut, bisa dimakan 40 orang. Itu namanya mujizat. Kelebihan yang Allah berikan, sesuatu kharijun minal ada, di luar kebiasaan, di luar kemampuan orang, yang diberikan pada seorang Nabi, namanya mujizat. Nabi Isa ada juga, menghidupkan orang mati. Nabi Musa, tongkatnya, Pak, bisa membelah lautan. Bahkan tongkat bisa berubah menjadi ular. Kenapa dirubah jadi ular sama Allah? Karena waktu itu hidupnya sihir, Pak. Sihir begitu kuat, maka Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat oleh Allah SWT. Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api ketika dibakar oleh Raja Namrud. Coba lihat. Namanya mujizat. Ada juga yang kedua namanya irhas. Irhas itu diberikan kepada manusia sebelum diangkat jadi nabi. Contoh,
Nabi Muhammad ketika naik ke atas onta yang pincang, ontanya sehat. Kenapa? Dia irhas, bukan mukjizat. Karena mukjizat itu diberikan kepada yang setelah jadi nabi, irhas diberikan kepada sebelum jadi nabi. Jadi banyak hal-hal yang luar biasa pada Nabi Muhammad sebelum dia diangkat jadi nabi, sebelum umur 40 tahun, namanya irhas. Yang ketiga namanya karomah, keramat. Ini bahasa Rio keramat. Yang keramat apa? Keramat apa Ustaz? Terbang di atas awan? Bukan. Keramat itu apa? Jalan di atas laut? Air? Bukan. Keramah adalah orang-orang yang diberikan, dijaga oleh Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Mohon maaf. Bu, tsunami Banda Aceh meninggalkan satu masjid, Masjid Uleli. Maka saya katakan Masjid Uleli itu masih keramat, dijaga oleh Allah. Ketika semua tempat lain hancur, cuma masjid itu yang tinggal. Di Jawa Barat ketika banjir, cuma satu rumah yang tinggal. Rumah yang di dalamnya diajarkan Al-Quran. Maka dia karomah diberikan oleh Allah, kemuliaan diberikan oleh Allah dengan Al-Quran. Karena karomah macam-macam Pak. Dengan surat Al-Ikhlas kita bisa keramat Pak. Dengan surat Al-Fatihah kita bisa keramat. Coba Pak, zikir selalu kepada Allah, keramat Pak. Bahkan dengan silaturahmi pun kita bisa keramat. Bahkan dengan selawat pun kita bisa keramat. Cukup lama ayat yang ulama-ulama keramat. Mana Pak? Abu Payapasi. Abu Payapasi keramat Pak. Abu Uluk Nibuk almarhum, Abu Pantan almarhum, Abu Asmalah Hisam Asyara sampai sekarang, Abu Tu Belah-Beladi, Abu Tumi, itu keramat Pak. Nggak mungkin nggak keramat Pak. Tamu yang datang ke tempat orang meninggal, beliau meninggal 14.000 sampai 17.000. Mana mungkin nggak keramat beliau? Kita meninggal, Datuk Imam pun dah datang. Apa? Datuk Penghulu meninggal, ada yang datang. Apa lagi datang? Kalau lagi Datuk, kita nggak ada apa-apa. Abu Putaku keramat, Abu Sulimum almarhum keramat, Abu Ibrahim Waila keramat, Abu Ya Abu Dawali keramat. Keramat Pak. Keramat dengan apa? Ibadah mereka. Mungkin dengan duha, mungkin dengan tahajud, mungkin dengan amalan-amalannya. Beliau keramat. Kita dijauh dari keramat. Saya mana ada? Mungkin Abi Lukman? Nggak mungkin. Tapi nggak tahu juga kita. Kadang-kadang karena merendah beliau, tawadhu beliau bisa keramat. Coba lihat dia ada keramat enggak? Mungkin beliau tiap hari kenapa ada makan kerja enggak? Itu udah keramat tuh. Cuma diantar sama orang kampung dari belakang, nggak tahu kita. Tunggu Junaidi keramat, jauh Pak. Tapi dengan selawat bisa keramat Pak. Dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bisa keramat. Artinya apa? Dengan cinta kita kepada Rasulullah, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana cara cinta Nabi? Mengikuti apa yang Nabi sampaikan, jauhkan larangan Nabi. Insya Allah bahagia. Apa yang kita ikuti Pak Ustaz? Satu saja Pak Ustaz. Ibu kalau ingin bahagia Pak Ustaz, apa lucu? Saya angkat kursi pun lucu Pak. Padahal kita udah capek. Bu, saya duduk bentar boleh Bu? Gini Bu, Ustaz, Bang dengar, yang pegahnya benawo ini. Ustaz, saya palih Pak Ustaz. Saya Pak Ustaz banyak dosa Pak Ustaz. Dari mana saya harus berubah diri Pak Ustaz? Satu, rubahlah dirimu, dirikanlah sholat. Insya Allah dengan engkau mendirikan sholat, maka semua kemaksiatan engkau akan terhapus dan kebaikan akan terikuti dengan sholat tersebut. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maka kampung ini Pak Datuk kalau mau baik solatnya dikuatkan. Punya anak semayang dulu Pak. Pegah lah ni. Oi, menyahana semayang dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah kepada Allah, salah satu caranya yang paling mahdoh adalah ibadah sembahyang. Anak God, ayo anak sembahyang. Awwalu ma yuhasabu ghadan yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama sekali akan dihisab oleh Allah besok hari akhirat, salat. Baik salat, baik semuanya. Tak baik salat, tak baik semuanya. Kadang-kadang kampung kita lihat sayang Pak, suami nggak salat. Saya pernah dengar tusuk bilang, yang nggak salat babi, gitu lah. Suami tak salat, suami babi. Istri tak salat, istri babi. Anak tak salat, anak babi. Satu rumah tak salat, keluarga babi. Pak Datuk tak salat, bilang lagu babi.
Anak muda tak sholat. Ya, anak muda babi. Orang tua tak sholat, babi tua. Mohon maaf Pak. Hanya itu harapan kita di hadapan Allah. Pak Ustadz, dengan sholat kita masuk surga. Paling kurang dengan sholat mendatangkan cinta Allah. Masalah bukan masuk surga nggak masuk surga, tapi perbuatlah perbuatan yang mendatangkan cinta Allah, maka surga akan menjadi milikmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir cerita ini, Pak, saya ingin jelaskan saja apa kelebihan orang-orang yang menunaikan sholat. Yang pertama sekali, di dunia akan Allah berikan kemudahan hidupnya. Mohon maaf Pak, Ustaz Junaidi mudah hidup Pak. Saya Pak, mohon maaf nih Pak, mudah kali hidup Pak. Ilok semuanya saya jarang bayar Pak. Makan ada aja orang bayar. Baik. Kalau jahat kayak ini siapa mau? Banyak orang-orang yang baik sama kita Pak. Kenapa? Karena kita baik sama Allah. Kalau kita ingin tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita. Apa kata Allah? In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, maka Allah akan tolong dirimu. Dengan syarat tolong agama Allah. Hei, jangan jadi pengkhianat. Hei, jangan jadi pengkhianat. Engkau diberikan segalanya oleh Allah. Allah cuma minta satu, sembahlah aku, sholat. Dek, aku bilang sama Ki ya, jangan Ki kawin sama laki-laki gak sholat. Ada dengar Ki? Laki-laki tak sholat itu tak setia. Kenapa? Dengan Allah saya dia tak setia, apalagi dengan diri. Cari yang kayak gini. Ini kadang kayak gini nggak laku Pak, karena pakai jakrum. Ini yang laku yang pakai celana jin, laku tuh yang datang pakai pajero, cepat laku tuh. Wow. Yang datang pakai baju kaos, yang ini ada kepala anjing ini yang naik cepat laku tuh. Yang pakai sarung ditanya lu, di mana kerja? Santren mana? Zawiyah Misbahul Salah. Oh situ kerja. Sama Abi Lukman Hakim. Ya, ada gaji? Ada 200 sehari, enggak 3 bulan sekali. Oh mohon maaf ya, anak saya sama Akbar. Ini Tengku Junaidi tiap hari pakai sarung. Iya. Oh janganlah. Kenapa? Saya mau cucu 2 aja. Apa hubungan sarung sama cucu? Karena dia pikir kalau udah pakai sarung banyak anak Pak. Karena dipikir orang pakai sarung nggak pakai kolor. Sampai sini tuh pikirannya Pak Acul. Adik-adik yang pesantren, remaja-remaja yang belum kawin, dengar sini. Kau tahu usah pacaran, dengar. Insya Allah besok akan datang kekasih kepadamu. Amin. Akan datang kiriman-kiriman Allah kepadamu. Seperti Tengku Junaidi. Kata ya. Adik-adik remaja, jaga diri, tak usah. Jodoh akan datang. Mau pacaran sama si A sampai bertahun-tahun, kalau memang bukan jodohmu, maka akan ganti kepada si B. Duduk je. Ate Tuhan, apa yang ada dari? Bro, di bawa jalan ke bro. Orang sholat, ada